Seorang dokter mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Toba Rabu 7 Mei 2025. Ia mempertanyakan laporan dugaan korupsi di Puskesmas A, Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yang telah ia sampaikan sejak Februari lalu. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba, Beni Surbakti, membenarkan adanya laporan tersebut. Hingga kini Kejaksaan telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk Kepala Puskesmas, Bendahara, dan pegawai lainnya. Namun, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Terkait perkembangan kasus laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, terkait kasus dugaan korupsi, Bang ya? Dugaan korupsi itu di Puskesmas Natolu, Bang. Bagaimana hingga saat ini perkembangannya, Bang? Ya. Dalam dugaan tindak pidana yang dilaporkan, ada pemotongan JKN dan tindak pidana korupsi lainnya. Masih kita lakukan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan. Jadi kita sudah memanggil sekitar 12-13 saksi lah. Kita panggil mulai dari juga Kepala Puskesmas, Bendahara, dan anggota staf lainnya. Nah, kita masih melakukan tahap penyelidikan untuk mencari perbuatan melawan hukumnya. Nanti apabila sudah ada titik terangnya, kita audit. Mungkin apabila ditemukan 2 alat bukti itu, kita naikkan ke tahap penyelidikan. Harus berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Jadi kalau di dalam laporannya itu, Bang, apakah di situ ada dituliskan besaran dana yang memang diduga ya? Besaran dana yang diduga tidak ada dituliskan berapa tindak pidana korupsi. Ya. Oke, Bang. Sementara itu, dokter pelapor Maria Mino Tersinaga mengungkapkan bahwa laporan mencakup dugaan pemotongan dana BOK, perjalanan dinas fiktif, serta penggunaan dana pago-pago yang tidak jelas. Izin, Kak. Ibu Dokter Maria Tersinaga ya. Terkait kehadiran Ibu ke kantor Kejaksaan Negeri Toba ini, kira-kira dalam langkah apa? Kemarin kan saya melakukan laporan ke sini dugaan korupsi di Puskesmas Natolu. Ya. Saya mau mempertanyakan kasus ini sudah sampai mana tidak lanjutnya. Lalu jawaban dari pihak kejaksaan seperti apa? Jawabannya kasus ini sudah masuk ke dalam inspektorat untuk penghitungan kerugian uang negara. Oh begitu. Itu terkait kasus apa-apa aja itu? Boleh dijelaskan satu persatu, Bu? Pemotongan dana BOK, kemudian dari jasa medis ada dana JKN, perjalanan dari dana JKN, kemudian tentang pago-pago. Pago-pago seperti apa ini maksudnya? Saya kurang tahu, tapi katanya ya. Ada pago-pago diserahkan, tapi nggak tahu saya diserahkan kemana. Oh begitu ya? Itu, kemudian sempat saya dijebak perjalanan fiktif, tapi saya tidak mengiyakan itu dilakukan untuk saya, sehingga karena perjalanan fiktif itu tidak saya iakan, sampai sekarang saya tidak dilakukan perjalanan luar. Oh gitu ya? Iya. Kabar yang terakhir ada kita kutip kemarin mulai dari bulan 1 hingga bulan 4 April ya, bahwa jasa medis yang seharusnya diterima tenaga kesehatan itu belum dicairkan juga hingga sekarang. Itu seperti apa? Ya, memang dari bulan 1 sampai bulan 4 tahun ini ya, jasa medis kami belum cair. Itu cairnya dari mana? Yang saya tahu ya, itu dicairkan melalui BPJS, dimasukkan ke rekening Puskesmas. Tapi hingga saat ini kami belum menerima jasa medis. Pernah nggak Ibu mempertanyakan ini kepada Kadis Kesehatan? Saya pernah mempertanyakan itu, jawaban Kadis sama, karena SK Bendahara baru terbit, masih dihitung jasa per orang. Oke. Kira-kira harapan Ibu nanti untuk kasus ini selanjutnya seperti apa? Saya menunggu hasil dari kejaksaan ini seperti apa untuk hasil hitungan kerugian negara dari rektorat. Tapi kalau menurut saya tidak senang dengan keputusan tersebut, saya akan banding naik ke provinsi. Oke, siap. Mungkin saya akan naik ke Kejati atau ke Kejati. Oke, siap. Karena KPK juga sudah turun tangan untuk ini, untuk kasus ini. Ya. Karena saya sudah melaporkan langsung ke KPK. Saya pribadi yang melaporkan. Dan KPK sudah monitor untuk kasus ini. Ya. Dan juga saya sudah pernah menyurati Ombudsman untuk kasus ini. Ya. Karena sempat saya mau dibina karena saya melaporkan ini. Nah, satu hal Bu, jika misalnya kasus ini tidak terselesaikan, tadi Ibu mengatakan harus dilanjutkan lagi ke ini
Lalu yang ibu laporkan siapa-siapa aja? Ya siapa yang terlibat di dalam itulah yang melakukan pemotongan pada itu. umumnya, antara siapa? Ya pengurus keuangan. Pengurus keuangan, Ya, termasuk ya, kepala, Ya, termasuk kepala puskesmasnya. ya begitulah. Oke. Jamalin Saragih melaporkan dari Toba untuk Gemadika.